بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاز وحط عنهم من سماع العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بلت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعهم علم الله. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang dalam, dari hati yang sadar, hati yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini melainkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirnya kita memenuhi tugas kita, memenuhi panggilan Allah, sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Itu bukan kehendak kita, bukan kuasa kita, melainkan itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang yang semakin tambah umur, semakin tambah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpahkan kepada penghulu alam, junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada segenap keluarga tercinta, para sahabat yang setia mendampingi beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang menjadi waris di setiap zamannya, dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya Allah berikan kemampuan untuk istiqomah, ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai peta ibadah
kita dengan peta ibadah itu, maka menjadi jelas apa yang harus kita lakukan sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana peta ini kita ambil dari satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, di mana kitab ini adalah kitab yang terakhir dikarang sebelum beliau wafat, namanya Minhajul Abidin. Kitab ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana peta ibadah kita supaya usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tahapan yang pertama yang harus senantiasa kita lakukan adalah maqamatul ilmi wal ma'rifah, tahapan ilmu dan ma'rifah. Ini yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Maka kalau kita ingin memulai ibadah harus disertai dengan ilmu, karena Imam Al-Ghazali menyampaikan ibadah dan ilmu adalah dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Kita tidak akan mampu beribadah kalau kita tidak punya ilmu. Maka ibadah yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan ilmu akan menjadi rusak ibadahnya. Kalau ibadah kita tidak disertai dengan ilmu, maka akan batal ibadahnya. Kalau tidak disertai dengan ilmunya, maka ilmulah yang harus mendasari ibadah kita supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Maka kapanpun dan dimanapun harus menjadi media untuk kita belajar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu adalah fardu bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Dari kapan? Dari semenjak dalam kandungan sampai kita kembali kepada Allah, sampai masuk ke liang lahat. Wajib di situ mencari ilmu. Maka apapun yang ada di sekitar kita, jadikan itu sebagai sarana ilmu, sarana kita untuk mendapatkan ilmu. Jadikan apapun yang ada di sekeliling kita menjadi media belajar untuk kita, sehingga tambah ilmu kita. Tambah ilmu kita, mudah-mudahan tambah hidayah, sehingga tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tambah takut, maka tambah rajin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kepada tahapan yang berikutnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan tahapan yang kedua ini disebutkan aqabatut taubah, tahapan taubat. Taubat ini adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan setiap hari. Bukan perbuatan, bukan hal yang harus dilakukan sekali-kali, tapi setiap hari. Kita kadang-kadang bertobat mungkin setahun sekali pas lebaran itu ya. Padahal taubat itu bukan pekerjaan sehari, bukan pekerjaan sekali-kali, tapi pekerjaan sehari-hari. Kenapa taubat ini menjadi sangat penting? Sebab Nabi sudah menyampaikan, bahkan kita juga sering mendengar istilah al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan dosa. Namanya tempat salah dan dosa, berarti salah dan dosanya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kita mengambil ilustrasi, kita mendengar istilah tempat sampah, kira-kira sampahnya banyak atau sedikit? Banyak. Ibu-ibu, kalau di dapur ada
sendok, berarti sendoknya banyak atau sedikit? Banyak. Tempat piring berarti piringnya banyak. Memang tempatnya piring berarti piringnya seringkali singgah di sini. Nabi menyampaikan bahwa al-insanu mahallul khata wa nisyan. Manusia itu, kita manusia bukan? Kita manusia itu berarti kita yang disebutkan adalah tempatnya salah dan dosa. Berarti salah dan dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kadang-kadang kita sudah dicap bahwa kita itu adalah tempatnya salah dan dosa. Sudah tahu kita banyak salah dan dosa, tapi kadang-kadang seringkali merasa tidak punya dosa. Nah, maka dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu adalah pelaku dosa. Ahli dalam dosa, namanya ahli. Ahli dalam dosa berarti sering sekali melakukan dosa. Maka tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka kalau ada orang sombong, Bapak Ibu sekalian, itu kalau disebutkan, kalau kasarnya, kalau ada orang sombong itu namanya tidak tahu diri. Kalau ada orang sombong berarti tidak tahu diri. Kenapa disebut tidak tahu diri? Sebab kita itu tempatnya salah dan dosa. Kita tuh ahlinya ahli dosa. Apa yang mau disombongkan dengan dosa? Mau sombong dengan ilmu? Kita itu pendosa, banyak yang salah. Mau sombong dengan harta? Kita itu pendosa, banyak kesalahan. Jadi kalau ada orang sombong, mau itu sombongnya dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan penghormatan dan lain sebagainya, maka itu tidak tahu diri, Pak. Sebab sudah disebutkan kita itu tempatnya salah dan dosa. Kalau orang tempatnya salah dan dosa, banyak salah dan dosanya. Kira-kira kalau orang banyak salah dan dosanya, kalau diibaratkan bau, harum kira-kira wangi atau bau kira-kira? Namanya juga banyak salah dan dosa berarti bau. Maka para ulama menyampaikan bapak-bapak dan ibu sekalian satu ungkapan yang penting, cara pandang yang penting untuk kita tiru, bahwa saking banyaknya dosa-dosa kita, saking banyaknya kesalahan-kesalahan kita, kalau seandainya kesalahan dan dosa itu berubah menjadi bau, maka mungkin diri kita akan adalah makhluk yang paling bau dalam dunia ini. Kita itu masih bisa dipuji oleh orang lain, masih bisa dihormati oleh orang lain, masih bisa disanjung orang lain. Kenapa? Karena kita masih dilindungi oleh Allah, masih ditutupi oleh Allah dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita. Seandainya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita Allah tampakkan kepada sesama manusia, maka yakin kata para ulama satu sama lain tidak akan mau bertemu. Kenapa? Saking malunya. Kita kadang-kadang, kita kan sekarang masih bisa bertatap muka, ya, masih bisa bercengkrama dengan sahabat-sahabat kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, masih bisa bersilaturahim. Kenapa? Karena kita tidak tahu dosa-dosa kita. Para ulama menyampaikan seandainya kita diperlihatkan dosa-dosa kita, Allah angkat hijab dosa-dosa kita, dan dosa-dosa itu berubah wujudnya menjadi bau, maka kita adalah orang yang paling bau di alam dunia ini. Maka tidak akan ada orang yang mau mendekat kepada kita, jijik kepada kita, kalau dosa-dosa kita ditampakkan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertobat sekali-kali, berbuat dosanya sehari-hari. Harus diimbangi. Kalau kita berbuat dosa sehari-hari, maka bertobat pun harus menjadi perbuatan harian, sehari-hari, bahkan setiap waktu kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu sekalian, kira-kira taubat ini gampang atau susah, Pak? Kalau disebutkan ya seperti gampang ya, Pak. Kita sering mendengar istilah taubat. Pasti sebetulnya makna taubat itu. Taubat itu secara bahasa artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Allah. Bukan hanya sebatas fisik, perbuatan fisik taubat itu, tapi perbuatan fisik yang didasari oleh hati. Jadi kita kembali kepada Allah itu bukan hanya sebatas fisik kita yang beribadah, melainkan hati kita juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Maka kalau taubat hanya pindah kembalinya fisik pada Allah, kita menjalankan ibadah tapi hati kita belum menghadap kepada Allah, belum dikategorikan sebagai taubat. Jadi taubat itu adalah perbuatan fisik dan perbuatan batin. Lahir dan batin harus taubat. Lahir kita taubat kepada Allah, menjalankan seluruh rangkaian ibadah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik. Batin kita pun menghadap kepada Allah. Batin kita tersambung kepada Allah, menghadap kepada Allah, memohon ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah. Itulah bentuk. Jadi taubat itu adalah perbuatan fisik dan perbuatan psikis atau perbuatan lahir, zahir dan batin. Kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara taubat, bagaimana hal-hal apa yang harus kita penuhi supaya taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang menjadi syarat taubat supaya taubat kita menjadi taubat yang benar, taubat yang nasuha adalah adanya al-i'tiraf, adanya pengakuan atas dosa-dosa kita. Itu syarat yang pertama. Ibarat begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita misalnya bertetangga, kemudian tetangga kita melakukan kesalahan kepada kita, melakukan berbuat salah kepada kita, lalu si tetangga tersebut meminta maaf kepada kita, tapi tetangga tersebut, orang yang minta maaf itu tidak tahu salah dirinya, tidak mengaku salah, kira-kira minta maafnya akan sungguh-sungguh atau tidak? Tidak akan sungguh-sungguh. Orang kalau minta maaf hanya sebatas lisan, tapi dia tidak mengaku salah, ya maaf keluar dari lisannya, tapi hatinya tidak mengaku salah, pasti akan terlihat dari sisi fisiknya, tidak akan terlihat sungguh-sungguh. Bisa jadi kesalahannya akan diulang-ulang kembali. Kenapa? Karena hanya sebatas lisan minta maaf, tapi hatinya tidak mengakui kesalahannya. Begitupun juga dengan kita taubat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Tapi dengan meminta ampunan itu misalnya kita melafalkan istighfar, tapi hati kita tidak mengakui dosa, maka istighfarnya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat yang benar adalah kita melafalkan istighfar disertai dengan kita mengakui seluruh kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membacakan istighfar, yang dibaca istighfar akan tetapi hatinya semakin tinggi, hatinya semakin merasa mulia. Yang dibaca istighfar, tapi yang diingat malah dosa-dosa orang lain. Sering atau sering, Pak? Kita baca istighfar, tapi kadang-kadang ingat dosa sendiri atau malah ingat dosa orang lain. Yang gampang itu kan mengingat dosa orang lain. Bahkan ketika istighfar, misalnya setelah sholat, kita membacakan kalimat istighfar, yang di hati malah kemana-mana. Kadang malah sedang membaca istighfar padahal lisan, tapi malah mengingat kesalahan-kesalahan orang lain, seolah-olah kita tidak punya salah, orang lainlah yang paling salah. Nah,
Ini jauh dari taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah kita melafalkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah, sambil hati kita mengakui seluruh dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira sudah atau belum syarat yang pertama ini kita lakukan, Pak? Dalam setiap istighfar kita sudah terbayang gambaran dosa-dosa kita atau belum? Tadi kita setelah sholat fardu, alhamdulillah istiqomah melafalkan kalimat istighfar ya, Pak. Kira-kira selama melafalkan kalimat istighfar sudah terbayang di benak kita dosa-dosa kita atau belum? Atau kemana-mana hatinya? Jauh sekali berarti dari taubatan nasuha. Maka pantas Bapak Ibu sekalian, para ulama menyampaikan, sebetulnya taubat kita saja harus ditaubati. Apa ya maksudnya kira-kira? Taubat kita saja harus ditaubati. Maksudnya ketika kita melafalkan istighfar saja, kita harus bertobat atas kalimat istighfar yang kita baca. Tobat dari apanya? Karena ketika kita melafalkan kalimat istighfar, seringkali lalai hati kita. Nah itu istighfar yang harus ditobati. Maka tidak boleh berhenti tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfarnya terus, sekalipun hati masih lalai, lanjutkan istighfarnya, lanjutkan taubatnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Tapi perbaiki, sekaligus perbaiki hati kita supaya yang diingat minimal adalah dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita coba introspeksi diri. Satu hari yang lalu kira-kira apa yang menjadi dosa kita? Bisa kita sebutkan minimal 10 dosa yang kita lakukan, bisa disebutkan atau tidak? Satu hari yang lalu, kalau kita berpikir 10 ya kayaknya kebanyakan 10. Padahal itu baru sedikit ya. Kalau dihitung, kalau dibanding-banding dengan dosa yang kita lakukan, itu masih sedikit. Dosa kita hari yang lalu 10 saja kita sebutkan, kita coba cari-cari betapa sulit. Saking banyak atau saking sedikit, Pak? Saking banyak atau saking sedikit? Saking banyak dosa-dosa kita sampai kita tidak bisa menyebutkannya, sampai kita lupa bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kita tidak bisa mengingat dosa, menyebutkan dosa. Itu bukan karena kita tidak punya dosa, Bapak Ibu sekalian. Dia kadang-kadang salah kita tidak ingat. Oh berarti saya sedikit dosanya atau tidak punya dosa. Bukan. Kita tidak bisa ingat dosa itu karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Saking banyaknya dosa-dosa kita sehingga dosa-dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Saking apa? Saking kan ada istilah ya Pak ya. Kalau perbuatan salah seringkali dilakukan, maka akan seperti benar. Kalau perbuatan salah saking seringnya dilakukan, maka seolah-olah perbuatan itu akan menjadi benar. Jadi dianggapnya benar aja. Jadi tidak tahu salah, padahal salah. Tapi karena sering dilakukan, seolah-olah perbuatan itu adalah perbuatan benar. Nah itulah dosa-dosa kita. Kita seringkali melakukan perbuatan salah. Saking banyaknya perbuatan salah itu sampai kita merasa bahwa perbuatan itu benar. Sehingga ketika kita ditanya apa dosa-dosa kita tidak tahu. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan kita sudah kita anggap sebagai suatu kebenaran. Padahal itu adalah kesalahan besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja Pak, kira-kira kalau kita bertafakur, Allah Subhanahu wa ta'ala kan memerintahkan kepada kita untuk fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Berzikirlah kepada Allah kapanpun dan dimanapun setiap waktu. Kira-kira kita sudah berzikir kepada Allah setiap waktu? Belum ya Pak? Berzikir itu kan perintah Allah. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah berarti dosa atau tidak Pak? Dosa. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah berarti dosa. Allah memerintahkan kepada kita, wahai manusia, wahai umat,
wahai orang-orang yang beriman, zikir kalian kepada Allah kapanpun dan dimanapun setiap waktu. Kira-kira zikir kita sudah setiap waktu atau belum? Satu hari satu malam kita ingat kepada Allah berapa kali? Paling diingat-ingat paling waktu sholat aja ya Pak ya. Itu pun pas takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah sudah Allahu Akbar, ingat semua. Ingat kunci mobil yang lupa nyimpan, ingat dompet yang lupa nyimpan, ibu-ibu ingat jemuran, ingat kompor. Wah kalau sudah Allahu Akbar itu kadang-kadang yang diingat itu kemana-mana ya. Sedang zikir, sedang sholat saja kita lalai kepada Allah. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk zikir kapanpun dan dimanapun setiap waktu setiap saat. Kalau dari hitungan detik, kira-kira setiap detiknya berarti dosa atau tidak? Dosa ternyata. Kenapa? Karena kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa dosa karena lalai itu, betul Pak? Ini bukan ngomongin orang, kita introspeksi diri ya. Maksudnya saya sendiri. Setiap detik kita sering lalai kepada Allah, padahal Allah harus memerintahkan kita harus zikir kepada Allah, harus ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Pada kenyataannya setiap detik, setiap waktu banyak detik-detik yang kita lewatkan, menit-menit yang kita lewatkan, lalai kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu ternyata dosa untuk kita. Kalau melihat satu saja berarti kebayang Bapak sekalian dosa kita itu bagaimana. Kalau Nabi dulu menyebutkan kalau orang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka hati itu kan bening Pak. Hati itu bening awalnya itu bersih. Kalau kita melakukan dosa, maka hati itu terdapat satu noda. Melakukan satu dosa lagi, terdapat satu noda lagi, noda hitam. Melakukan dosa lagi, ada lagi noda hitam, bertambah. Semakin bertambahnya dosa, kesalahan, maka semakin bertambah noda hitam itu. Kira-kira kalau kita membayangkan Bapak Ibu sekalian, hati kita dengan dosa kita dari dosa lalai kepada Allah saja, kira-kira hati kita bersih atau hitam? Bening atau hitam? Hitam. Maka pantas kalau kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih saja tidak menjadi pelajaran. Banyak musibah yang terjadi di muka bumi ini tidak menjadi pembelajaran. Banyak nasihat-nasihat yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena hati kita ternyata keras. Hati kita banyak noda. Hati kitanya yang gelap, yang hitam. Maka pantas kalau ibadah kita tidak berefek, sholat kita tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena hati kitanya kotor gelap. Dalam sholat kita tidak ingat kepada Allah. Allah sudah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kita sering kali sholat kita terus jalan, tetapi maksiat kita pun terus berlanjut. Kenapa? Ternyata karena hati kitanya yang gelap, sehingga dalam sholat itu tidak hadir hati berserta Allah, dan sholat itu akhirnya tidak berefek. Kenapa? Karena kita tidak membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Ini Bapak Ibu sekalian syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama kita harus apa? Al-i'tiraf, mengaku atas dosa-dosa kita. Yang kedua yang menjadi syarat taubat setelah kita mengaku, kita an-nadamah, an-nadam, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang menyesal itu akan berpikir mengulangi atau tidak, Pak? Orang namanya menyesal, kira-kira berpikir mengulangi atau tidak? Tidak akan berpikir untuk mengulangi. Kalau sesuatu yang disesali, pasti akan berupaya untuk dijauhi. Betul atau betul? Kita menyesal terhadap sesuatu, pasti kita akan apa? Akan berupaya menjauh supaya tidak terjatuh kepada hal yang sama. Kalau kita menyesal, begitupun dengan kita terhadap dosa-dosa kita, kita harus merasa menyesal telah melakukan dosa.
Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tanda dari penyesalan yang benar itu adalah ketika melafalkan kalimat istighfar menetes air mata. Menetes air mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merintih dirinya, merintih hatinya, menjerit kepada Allah. Kenapa? Karena menyesal telah melakukan dosa kepada Allah. Karena sadar dosa-dosa yang dilakukannya akan dihisab oleh Allah. Kalau di dunia mungkin tidak dihisab, nanti di akhirat. Maka Imam Ali karramallahu wajhah menyampaikan, ad-dunya amalun wala hisabun. Di dunia itu tempatnya beramal, tidak ada hisab. Dosa-dosa kita belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah kita juga belum dihisab, belum dibalas oleh Allah. Kalau minta balasan di dunia tidak ada tempatnya, Pak. Kalaupun ada balasan dari perbuatan dosa kita, kalaupun ada balasan dari perbuatan baik kita, itu baru sebatas DP. Balasan yang sesungguhnya jazaa'ul awfa atau jazaa'ul wifaqo itu adalah di akhirat. Maka al-akhiratu wal akhiratu hisabun wala amal. Nanti di akhirat adalah tempatnya hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kalau orang bertobatnya sungguh-sungguh, menyesal dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata, kenapa? Karena ingat bahwa dosa-dosa yang dilakukannya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibayangkan adalah siksanya Allah. Maka dulu Nabi SAW pernah bersabda begitu, Bapak Ibu sekalian, wahai para sahabat, Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat sambil menangis, merah wajahnya, meneteskan air mata, Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat, wahai para sahabat, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, bahwa hari esok adalah hari pembalasan, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Apa yang dimaksud diketahui oleh Nabi? Nabi menyampaikan, kalau seandainya kalian mengetahui betapa hisaban itu sangat berat, pertanggungjawaban di hadapan Allah itu sangat berat, maka engkau akan banyak menangis di dunia ini dan sedikit tertawa. Kira-kira kalau kita menghitung-hitung diri, Bapak Ibu sekalian, banyak nangisnya di dunia ini, kita banyak tertawanya. Banyak nangisnya, banyak tertawanya, Pak. Banyak tertawanya, nangisnya sedikit. Kalau kita banyak tertawa di dunia, kita akan banyak menangis di akhirat. Maka kita harus belajar bertobat kepada Allah. Syukur-syukur kita bisa meneteskan air mata dan menangis di hadapan Allah. Kalau kita banyak menangis di muka bumi ini, maka kita akan tersenyum di akhirat nanti. Milih mana, Pak? Milih banyak tertawa di dunia, menangis di akhirat, atau menangis di dunia karena takut kepada Allah, bahagia di akhirat? Mending mana, Pak? Wah, pilihannya mudah ini apa ya? Sudah jelas pasti pilihannya berapa? Yang kedua, mending banyak menangis di dunia, tapi bahagia di akhirat. Kalau pilihan gampang, tapi kalau melakukan itu yang susah. Betul Pak. Betul sekali. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi harus ada an-nadamah, penyesalan. Yang ketiga harus ada al-iqla'. Al-iqla' itu apa? Dalam hati mengajak kita untuk meninggalkan, untuk memutus dari jalan-jalan menuju dosa-dosa. Dalam hati ada ikrar untuk menjauhi dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam hati mengajak untuk meninggalkan, untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu namanya al-iqrar. Setelah kita mengaku, kemudian kita menyesal, dalam hati mengajak untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Kalau kita di dalam kalau kita
jangan-jangan tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tobat yang benar adalah tobat yang disertai dengan pengakuan, penyesalan dan tidak mengulangi, tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Itu tobat kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak-Bapak sekalian, yang terakhir, yang menjadi syarat tobat adalah wa atbi'is sayyi'atil hasanat tamhu, mengiringi setiap perbuatan dosa kita dengan amal kebaikan. Mengiringi setiap dosa kita dengan amal kebaikan. Maksudnya bagaimana? Bukan kita dosa langsung berbuat baik, kita dosa berbuat baik, dosa dulu, dosa dirajinkan, amal baik tidak ditunjukkan begitu. Tapi maksudnya adalah setelah kita melakukan dosa, kemudian menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan, ganti itu semua dengan amal kebaikan. Maka tambah rajin ibadahnya, tambah rajin sedekahnya, tambah rajin tahajudnya, tambah rajin istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah rajin zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tutupi dengan itu semua. Sebab kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ini hebatnya Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau kita berbuat baik, bukan hanya dosa kita, bukan hanya amal kita yang bertambah, dosa kita berkurang. Itu hebatnya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, melakukan kebaikan, bukan amal baik saja yang tambah. Amal baik iya tambah, tapi dosa kita juga semakin berkurang, bahkan terhapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran surat Hud ayat 114 kalau tidak salah, Allah berfirman, "Man taba wa 'amila shalihan." Apa ayatnya? Barang siapa yang bertobat kepada Allah dan dilanjutkan dengan beramal soleh, maka amal soleh itu akan menghapuskan kejelekan, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini yang harus kita lakukan. Jadi dalam tobat kita diiringi selain dengan tadi yang pertama pengakuan, penyesalan, mengajak untuk tidak mengulangi, maka ikuti itu semua dengan memperbanyak amal kebaikan. Insya Allah dengan memenuhi 4 syarat ini, taubat kita akan menjadi taubatan nasuha, sehingga diterimalah taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa kita banyak, memenuhi langit dan bumi, tapi kalau kita datang kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Maka ada satu riwayat dulu di zaman Bani Israil, Bapak sekalian, ada satu orang ini kalau sekarang istilahnya begal, pembunuh bayar. Jadi kalau pembunuh itu sudah biasa, ratusan orang yang dibunuh. Jadi kalau satu mah biasa, kecil. Kalau satu ini sudah ratusan. Tapi satu waktu dia mendapatkan momen di mana dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mencari petunjuk bagaimana supaya tobat. Ditunjukkanlah oleh seseorang untuk datang ke satu tempat, ke pesantren gitu kalau sekarang, datang ke ulama supaya engkau ditunjukkan, dibimbing untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena keinginannya yang kuat untuk tobat kepada Allah, akhirnya dia mulai berjalan dari rumahnya menuju ke tempat tujuan, tempat ulama yang akan didatangi. Di tengah-tengah perjalanan meninggal. Kemudian datanglah dua malaikat. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat laknat, malaikat siksa. Akhirnya malaikat rahmat mau membawa, ini hak aku, karena dia mau bertobat kepada Allah, kata malaikat rahmat. Malaikat laknat, tapi kan dia belum bertobat kepada Allah, belum sampai ke tempat tujuan dia bertobat kepada Allah, maka ini hak aku, kata siapa? Kata malaikat laknat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ketiga supaya diadili, supaya dihakimi, harus dibawa kemana ruh orang si begal ini. Akhirnya datang malaikat yang ketiga, sudah ukur saja
seberapa jauh dari tempat dia berangkat sampai ke tempat mati, dan dari tempat mati ke tempat tujuannya. Setelah diukur, ternyata lebih dekat ke tempat tujuan, bedanya cuma 1 jengkal. Karena sudah lebih dekat ke tempat tujuan, maka akhirnya dihukumilah oleh malaikat yang ketiga ini. Malaikat rahmat, engkau yang berhak membawa roh ini, bawalah oleh engkau. Kalau dibawa oleh malaikat rahmat berarti ahli surga atau ahli neraka? Ahli surga. Belum sampai, tapi dalam hatinya sudah ada niatan yang sungguh-sungguh kepada Allah, ingin bertobat, Allah ampuni seluruh dosanya. Begitupun ini harus jadi motivasi untuk kita. Sebanyak apapun dosa, maka Allah akan mengampuni asal kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siap untuk tidak kira-kira tobat sungguh-sungguh? Harus belajar. Nabi SAW menyampaikan dulu, fa inni atubu ila Allah mi'ata marrah kulla yaum. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah tidak pernah kurang dari 100 kali. Nabi yang sudah dimaksud, dijamin ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi sendiri yang sudah dijamin ahli surga tidak pernah berhenti taubatnya kepada Allah, melafalkan kalimat istighfar 100 kali setiap hari, tidak pernah kurang dari itu, sambil meneteskan air